Karena ini adalah urusan saya, ini adalah urusan masa lalu saya dan El. Masa lalu. Oke. Gimana kalau urusan masa lalu itu saya sebarluaskan ke sekolahnya Michelle? Kira-kira oke gak ya? Masalah aib keluargaku sebenarnya nggak ada hubungannya sama Mas Roy. Harusnya aku nggak ngelibatin dia. Mungkin sebaiknya aku jauhin Mas Roy. Aku nggak tega kalau dia terus-terus. Udah bentar lagi nih. Pagi juga. Itu Mas bajunya dimasukin. Biar ganteng. Ya pagi juga. Pagi itu nanti diketahuan sama Pak Togar dimarahin. Dimasukin. Iya, biar cantik. Apa ini? Buat saya. Makasih Mas Oktav, saya jadi terharu tak ya. Jangan lupa Pak, dibalikin tempatnya. Oh siap. Cuci juga. Pasti Mas Oktav, saya cuci sampai wangi, sampai celing tak ya. Alhamdulillah. Pas ini belum sarapan. Tarno, bantuin saya pasang banner buat pentas dong, Pak. Saya nggak ngerti pasangnya. Ayo, sebelah mana, Mbak? Situ, Pak. Ayo. Mas Okta, saya dulu ya. Buku catatan gue mana ya? Perasaan gue belum pernah keluar dari tas. Lo carinya. Loh? Gue beneran belum tenang deh, karena pertanyaan semalam belum terjawab. Gue yakin banget Papa dan Tante Mila lagi nutupin sesuatu. Dan itu semua ada hubungannya sama Madam Pretty dan juga dinosaurus. Jangan-jangan ini soal ancaman dinosaurus waktu itu. Tapi rahasia soal Michelle yang dia maksud itu apa ya? Aduh, sakit tau gak sih? Lu kenapa? Ya sorry, maaf, gue nggak lihat. Lu lagi bengong ya? Hah? Lu lagi bengong ya? Enggak. Gak usah bohong, lu bisa-bisanya botol kecap. Bahaya tau gak sih kalau lagi bengong di jalan kayak gini? Ya udah sorry, kerupuk kulit kan gue juga udah minta maaf. Lagi pula kan kita juga nggak kenapa-napa. Lu bengongin apa sih? Hah? Gak mungkin dong gue bilang kekhawatiran gue ke kerupuk kulit. Gue aja belum tahu masalahnya apa. Tuh kan, malah bengong lagi. Mending berhenti, gue gak mau jatuh. Ya udah deh, gini, gue ngelanjutin bengongnya gue, terus lu yang bawa motor gue. Jadi lu bonceng gue, ya? Gak Gitu mau, aja. gue tau lu modus. Iya, gue mau. Gak. Nih, Gue nggak suka ya, ada orang asing nyentuh barang gue tanpa izin. please deh, Okta. Gue nggak mungkin nyolong buku lo. Ini orang. Gue nemuin buku itu kemarin di kafe. Terus gue tanya dong sama waitersnya ini buku siapa. Kata waiters itu buku lo. Gue disuruh balikin. Ya udah gue balikin. Kalau emang lo niat balikin, mestinya lo balikin dari semalam. Okta, itu posisinya udah malam, Okta. Kalau gue balikin malam-malam, gue diculik yang ada. Gue juga nggak tahu rumah lo di mana. Gue juga malas berhubungan sama cowok judes kayak lo. Gue yakin lo pasti udah buka buku gue kan? Untuk ngebuktiin kalau itu buku gue atau bukan. Gue paling gak suka orang yang gak bisa ngehargain privasi orang. Si Okta turunan Cenayang apa gimana sih? Kok dia bisa tahu banget kalau gue udah buka-buka bukunya? Ayo sudah, kata orang masuk ke kelas toh. Mana tahu? Yuk. Ya, area kelas. Ayo. Masih bisa perhatian ya?
Moni kapan sih? Sampai sekarang masih aja suka gangguin gue. Riva, itu kenapa kagak diangkat sih? Orang udah nungguin dari tadi. Malah dimatiin coba. Dari siapa sih, Pak? Nona Riva, pagi. Nona Riva tidak apa-apa toh? Ya nggak apa-apa, emangnya gue kenapa? Serius. Ya, serius lah. Tapi ekspresi Nona tadi ngerijek panggilan itu, Nona punya muka itu kayak mau makan orang. Beta nih pribadi jadi ngeri sekali. Ngeri. Rifki mana sih? Jam segini belum datang. Ya, malah marah-marah. Rifki paling masih di jalan kok. Aduh mama, Nona Riva. Di sini itu juga tidak ada Farel. Kenapa cuma Rifki saja yang ditanyain Nona? Udah, ayo. Wah cilaka, perang dingin nih. Panjang Ayo. Kenapa coba ada orang kayak Okta di dunia ini? Iya sih, gue tahu gue salah. Tapi kan bisa ngomong baik-baik, gak usah marah-marah. Kayaknya tuh si Okta tuh harus ini deh, banyak-banyak merenung di api unggun. Biar cair, jangan dingin kayak es batu. Wah. Sabar Mbak Tasya. Saya nggak bisa sabar, Pak, kalau masalah Okta. Saya tuh selalu salah di matanya. Bingung kenapa. Kalau Mbak Tasya selalu salah di mata dia, besok-besok pindah aja di jidatnya. Ih, Batara. Jangan bikin saya makin kesal. Sama aja deh kayak Okta. Kenapa sih orang-orang di dunia ini? Kalau Mbak Tasya kesel sama dia, ya udah cari teman lain aja. Lagian kan masih banyak cowok ganteng di SMA 2 Garuda. Mas Okta itu orangnya memang aneh. Yang lain temenan sama temennya. Dia malah main di sini sama saya. Yang lain nongkrong sama teman sebayanya. Dia malah masih sibuk sama biola sama buku. Gitu, Mbak. Loh. Diajak ngobrol malah ngilang. Gimana Mbak Tasya itu? Gimana, Pak? Nggak diangkat juga? Enggak, gue udah telepon berkali-kali nggak diangkat. Nih anak kemana sih? Bingung gue. Aduh mama Mungkin dia nggak angkat karena masih di jalan kali. Ya ampun, masa dari tadi gue teleponin nggak angkat-angkat. Ini sudah jam berapa coba? Rifki kebiasaan sekali. Gimana dong? Atau mungkin dia masih di atas motor, makanya teleponnya nggak keangkat. Iyo, tapi beta kan sudah bilang, ini jam berapa? Nih, beta bilang ya. Aduh mama kalau Pak Jaya itu masuk duluan ke kelas, sudah pasti beta punya kawan itu tidak diizinkan ikut pelajaran. Makanya. Itu sudah pasti dong. Oh, Rifki. Kemana sih nih orang? Nyebelin banget sih jam segini belum masuk. Kan tinggal parkir. Iya, bentar. Banget kayaknya. Udah. Sini. Kerupuk kulit. Apa? Aduh, itu helmnya dilepas dulu. Lu mau dipanggil Power Ranger nanti di kelas. Udah sih gue lupa, santai aja. Bisa hati-hati gak sih? Ih, nyebelin. Tunggu ah. Enggak. Lu ngapain ikutin gue? Apa sih? IPS di sana botol kecap. Oh iya, kerupuk kulit. Maaf, makasih jodoh. Makasih sudah apaan sih? Misha, kamu baru sampai ya? Maaf ya Bu, saya telat soal tadi di jalan tuh. Nggak apa-apa. Jam pelajaran juga belum mulai kok. Cuma lain kali kamu datangnya jangan mepet. Usahakan 15 menit sebelum bel berbunyi kamu udah harus di sekolah ya. Sorry ya Bu. Nun Ibu. Ayo, Ibu juga mau ke kelas. Halo, selamat pagi Mil. Aku sengaja datang ke sini mau ngajak kamu berangkat bareng. Saya tahu kok apa yang dilakukan Madam sama Mas Roy. Saya tahu Madam itu mengancam Mas Roy. Tapi lebih baik Madam nggak usah melakukan itu. Karena ini adalah urusan saya, ini adalah urusan masa lalu saya dan El. Masa lalu. Oke. Gimana kalau urusan masa lalu itu saya sebarluaskan ke sekolahnya Michelle? Kira-kira oke gak ya? Masalah aib keluargaku sebenarnya nggak ada hubungannya sama Mas Roy. Harusnya aku nggak ngelibatin dia. Mungkin sebaiknya aku jauhin Mas Roy.
Aku gak tega kalau dia terus-terusan susah karena berusaha ngelindungi aku sama El. Mil, kamu kenapa, Mil?